Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan kembali membacakan tentang surat Al-Lail. Kemarin sudah saya bacakan bahwa sesungguhnya dalam surat Al-Lail ini Allah itu bersumpah, baik itu demi waktu malam, baik itu demi waktu siang, baik itu demi yang telah menciptakan laki-laki maupun perempuan, dan juga apa yang mereka lakukan setelahnya. Karena dalam sumpahnya ini Allah itu ingin memberikan tahu supaya manusia itu mau memikirkan apa yang akan Allah bicarakan dalam suatu surat. Karena ada yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun, yaitu Allah itu menerangkan ayat-ayat kepada kita supaya kita itu mau memikirkannya. Apa sih yang sesungguhnya Allah itu ingin bicarakan? Demi apa? Demi keselamatan manusia. Walaupun sebelumnya itu Allah itu bersumpah, baik itu dengan waktu, baik itu dengan apapun, itu Allah itu bebas. Karena Allah itu yang menciptakan segalanya yang ada semuanya ini. Kenapa Allah itu bersumpah demi malam? Karena malam itu Allah ciptakan dengan rasa sunyi biar manusia itu bisa istirahat. Karena dan Allah itu menciptakan siang dengan dengan terangnya. Karena siangnya itu manusia yang telah Allah ciptakan itu dalam keadaan siang, kemudian manusia itu bisa bekerja, bisa melakukan apa yang ia inginkan, sehingga malam harinya Allah itu memberikan malam. Kemudian Allah itu menciptakan laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya laki-laki dan perempuan ini, Allah itu mengetahui bahwa sesungguhnya inna sa'yakum lasatta, sesungguhnya usaha kamu itu bermacam-macam. Boleh kita di dunia ini bekerja, baik itu jadi pedagang, baik itu jadi pegawai, baik itu jadi nelayan dan sebagainya, boleh-boleh saja. Kita itu mengumpulkan sesuatu itu boleh, mengumpulkan harta boleh. Kita membuat membuat rumah yang seperti istana
Dalam berdagang apa? Kita juga namanya tidak boleh melakukan riba. Misalkan apa? Harga satu hari dengan harga 2 hari beda. Harga hari ini dengan harga hari besok beda. Kan ada kan orang yang apa namanya menjual sesuatu, kalau dibayar 1 bulan harganya sekian, kalau dibayar 2 bulan harganya sekian. Itu tidak boleh. Sehingga apa? Kita itu sesungguhnya dalam apa namanya di dunia ini, apa yang kita usahakan, kita mau apa saja, asalkan kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sesuai dengan anjuran yang telah Allah berikan, kita itu tidak masalah. Tetapi apa? Kita itu harus mengingatnya. Mengingatnya yaitu apa? Allah itu melanjutkan, fa amma man aqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Setelah kita itu apa namanya bekerja, setelah kita itu mengumpulkan sesuatu, tetapi sesuatu itu harus ada yang kita bawa. Karena apa dikatakan fa amma man aqa wattaqa, adapun orang yang memberi dan bertakwa. Setelah kita itu apa namanya bekerja, kemudian kita itu mengumpulkan harta benda, kita itu harus mensedekahkan, memberikan. Kita jangan pelit. Kita itu harus memberikan, memberi kepada orang lain, infak, sedekah, terutama namanya zakat yang harus kita keluarkan 2,5% setelah harta kita sesuai dengan haul dan nisabnya. Karena apa? Allah itu mengatakan adapun orang yang memberi dan bertakwa, orang yang memberi dan bertakwa. Berarti apa? Ada juga orang yang memberi tapi tidak bertakwa. Kalau kita itu memberi dengan bertakwa, berarti apa? Kita memberikan sesuatu itu dengan tulus ikhlas. Dengan tulus ikhlas. Dan kita juga apa? Memberikan sesuatu itu tidak mungkin-mungkin. Orang giling-giling. Kadang kan kita itu memberikan sesuatu, tetapi apa? Hati kita itu kurang ikhlas. Berarti apa? Kita itu memberi tapi tidak bertakwa. Kalau kita itu memberi dengan ketakwaan kita, berarti kita itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Seperti kita itu buang hajat. Kalau hajat itu sudah dibuang, apakah kita itu akan nilai-nilai hajat kita? Kan tidak, dibuang ya sudah selesai. Begitu pula apa? Kalau kita itu bersedekah. Kadang kita itu bersedekah, tetapi apa? Nanti suatu saat kita itu mengungkit-ungkit apa yang kita berikan. Apalagi kurang ajarnya bersedekah karena biar diberi suara, biar orang itu memilih kita. Kayaknya sedekah memberikan bantuan kepada mushola, kepada masjid. Ternyata orangnya yang kita bantu tidak memilih kita. Kemudian diambil lagi, itu lebih parah. Kita mengungkit-ungkit saja itu, kita itu dianggapnya apa? Orang memberi tapi tidak bertakwa. Apalagi mengambil kembali apa yang kita berikan. Kemudian apa?
Orang yang memberi tetapi bertakwa berarti apa? Kita itu memberi tidak ada rasa riya, tidak ada namanya rasa ujub, tidak ada namanya kita itu apa namanya mungkin-mungkin. Sehingga orang yang pernah kita berikan atau orang yang pernah kita tolong tidak sakit hati. Berarti apa? Itu adalah orang yang memberikan tetapi tidak bertakwa. Kalau dia itu masih ada rasa riya, masih ada rasa ujub, gelo, aku nek ini paling akeh dhewe. Lah kono kuwi apa? Ngai hanya segitu saja. Itu berarti apa? Kita itu memberikan sesuatu tetapi kita itu tidak bertakwa. Gak ada namanya rasa ikhlas. Mungkin mulutnya mengatakan ikhlas, tapi hatinya. Makanya kita itu harus meluruskan hati kita. Sehingga apa? Dengan hal tersebut bersedekah itu apa? Bisa juga dengan harta yang kemarin sudah saya katakan. Ada juga yang mengatakan dalam apa Imam Al-Jauzi itu mengatakan harta, bisa juga kejujuran. Kemudian hak-haknya Allah itu diberikan, dilaksanakan. Itu adalah sedekah, memberikan dengan ketakwaan kita. Berarti kalau kita itu apa namanya, kita itu melakukan misalkan zakat mal utama, berarti apa? Haknya Allah itu yang disuruh oleh Allah Ta'ala kita lakukan. Itu termasuknya apa? Termasuknya sedekah kita. Termasuknya sedekah kita. Sehingga apa? Orang yang suka memberi kepada sesama manusia, suka berderma menolong orang yang susah, itu adalah alamat hatinya terbuka. Berarti hati kita itu tidak akan ditutup. Hidayah itu akan masuk kepada kita itu akan lebih mudah. Kita apa namanya melakukan ibadah, melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu enggak enteng. Karena apa? Hati kita itu terbuka. Kemudian apa? Hendaklah takwa selalu kepada Allah, peliharalah hubungan dengan Tuhan pada malam dan siang. Kemudian apa? Mengakui adanya nilai-nilai yang baik dalam dunia ini yang terpuji oleh sesama manusia. Kalau ketiganya itu telah dipegang teguh, pemurah takwa dan menjunjung tinggi kebaikan, diberilah jaminan atau janji oleh Allah Ta'ala. Berarti apa? Kalau kita itu melakukan sesuatu, kita itu memberikan menolong orang yang susah, kemudian kita itu ikhlas karena demi hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan demi juga hubungan kita dengan manusia, kemudian kita itu mengakui dengan nilai-nilai yang baik, Allah itu akan membalasnya, akan menggantinya. Kalau kita itu ingin baik dengan Allah, baiklah dengan orang. Kalau Allah itu kita itu ingin biar Allah itu pemurah dengan kita, maka kita itu harus pemurah dengan orang, pemurah dengan sesama. Kita mintanya Allah itu pemurah. Apa yang kita minta itu pinginnya itu Allah itu kabulkan. Semuanya pinginnya dikabulkan. Tetapi apa hubungan kita dengan manusianya bagaimana? Apakah kita itu juga bisa pemurah dengan sesama manusia? Sehingga kita itu mengharap biar Allah itu menjadi pemurah
kita bisa pikirkan. Kalau Allah itu ingin menjadi pemurah dengan kita, ya kita harus pemurah juga dengan sesama manusia. Makanya apa? Allah akan memberikan jaminan. Yang selanjutnya apa? Wasaddaqa bil husna, dan mengakui akan adanya kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan dia ke jalan yang mudah. Berarti apa? Di sini dikatakan bil husna, itu bisa dikatakan apa? Bahwa sesungguhnya kalau kita itu memberikan sesuatu karena ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala, berarti apa? Akan dilapangkan oleh Allah dan menghadapi perjalanan hidup itu teguh pertalian jiwa dengan sesama manusia dan teguh pula pertalian jiwa dengan Allah Ta'ala. Berarti apa? Kalau kita itu sudah memberikan sesuatu yang baik, kemudian kita itu bersedekah itu karena la ilaha illallah, karena Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah itu tiada Tuhan selainnya. Kita itu ikhlas bahwa Allah itu akan menggantinya karena Allah itu Maha Pemurah, sehingga kita itu menjadi seorang yang pemurah dengan sesama manusia. Kemudian yang kedua apa yang dikatakan bil husna itu apa? Kita itu meyakini bahwa Allah itu akan mengganti kenikmatan yang sangat hebat, yaitu yang disebut dengan surga. Orang mau memberikan itu kalau tidak percaya dengan surga, kalau tidak percaya bahwa Tuhan itu hanya Allah Ta'ala, dan kalau orang tersebut tidak percaya bahwa Allah itu akan menggantinya, pasti orang itu akan sulit untuk memberikan atau bersedekah kepada sesama manusia. Apa iya sih Gusti Allah kuwi pangganti? Apa iya sih besok kuwi ana surga? Karena apa? Wasadaqatu burha, sedekah itu adalah bukti keimanan kita. Kalau kita itu mengatakan bahwa kita itu beriman, maka cara membuktikannya salah satunya dengan sedekah. Kalau kita itu masih sulit untuk bersedekah, bagaimana keimanan kita? Dan juga Pak, kita itu harus percaya bahwa sesungguhnya Pak, mana kosat sodaqatu minma, sesungguhnya Pak, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Kita harus percaya itu. Kita bersedekah itu tidak akan mengurangi, karena Allah itu akan menggantinya. Harta itu apa? Seperti sumur. Sumur itu kalau kita itu timbun, kita itu pakai, sumur itu akan terus hidup. Allah itu akan memberikan gantinya. Kalau kita itu masih berpikir, oh iya sih, kalau kita itu sedekah itu tidak akan mengurangi. Tapi kalau kita itu melihat secara kasat mata, ya mungkin kurang. Kita punya uang 1 juta, kemudian apa disedekahkan 100.000, berarti kan berkurang jadi 900.000. Akan tetapi apa hakikatnya tidak, Allah akan menggantinya. Mungkin akan kita diberikan kesehatan, sehat,
bisa bekerja. Kalau kita itu bisa bekerja, mungkin kita itu berdagang, hari ini dapat 1 juta, mungkin hari esok kita mendapatkan 1.100.000. Itu bisa juga apa? Kita itu diberikan suatu ketenangan hati. Hati kita itu tenang, hidup kita itu selalu nyaman, enak, pikiran kita itu nggak pusing, kita nggak gelisah dan sebagainya. Sehingga dengan hal tersebut dan ilham atau petunjuk akan selalu diberikan oleh Allah, sehingga segala langkah maju di dalam hidup itu tidak ada yang suka. Makanya dikatakan fasanu yasiru lil yusra, maka akan kami mudahkan dia berjalan yang mudah, tidak akan sukar. Yang artinya meskipun ada kesukaran yang tergelintang di hadapan, akan ada saja petunjuk Tuhan untuk mengatasi kesukaran itu. Kalau kita itu bersedekah, kemudian kita itu ikhlas, Allah itu akan memberikan jalan keluar semua permasalahan hidup kita. Permasalahan hidup kita, dan Allah itu akan menggantinya lebih baik. Melihat kepada jalan yang digariskan oleh Allah, dengan ketiga ayat ini kita itu diberi peringatan bahwa kekayaan batin sejati ialah silaturahmi dengan masyarakat, kemudian takwa kepada Allah dan cinta akan kebaikan. Berarti kalau kita itu ingin hidupnya tenang, hidupnya enak, kemudian hati kita itu tidak gundah gulana dan sebagainya, kita itu bersilaturahmi. Bersilaturahmi mungkin bisa kita itu face to face, datang, bertemu. Mungkin kalau kita itu nggak bisa datang, jasad kita, yang kalau enggak ya oleh-olehnya yang datang, mungkin jajanan dan sebagainya. Oh, kita di luar sana atau jauh, kemudian ada saudara kita atau ada teman kita yang baik, yang selalu bersama atau kesusahan, kita tolong walaupun jasa kita itu tidak datang. Itu berarti dalam hal ini Allah itu ingin menjelaskan atau memperingatkan bahwa kita itu jangan sampai kita itu bakhil. Kita itu harus memberikan apa yang telah kita itu cari, ya kita sisihkan untuk kita bawa. Karena kita itu harus berterima kasih. Kasarnya ngomong itu harus berterima kasih dengan orang miskin, orang yang memerlukan pertolongan. Kenapa? Karena kalau orang miskin, orang yang membutuhkan pertolongan, yang hanya ia dapatkan hanya satu-satu. Oh, dia diberi uang, oh dia diberi makan atau lauk-pauk atau sembako. Ya berarti yang dia dapat hanya nikmat dunia. Akan tetapi orang yang memberikan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, Allah itu akan menggantinya baik itu di dunia maupun di akhirat. Di dunianya mungkin rezeki kita akan ditambah, jiwa kita akan ditenangkan, kita itu condong kepada agama. Di akhirat
kita itu apa? Di dalam suatu hadis yang artinya kurang lebih besok itu di padang mahsyar sedekah kita itu akan menaungi kita. Kan kita itu di padang mahsyar itu kan dengan matahari itu hanya 1 mil saja, 1 jengkal. Ada yang kelelep kena air air keringatnya mungkin 1 dengkul, ada yang 1 paha, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher, bahkan ada yang tenggelam seluruhnya. Akan tetapi karena kita itu senang dengan bersedekah, maka sedekah kita itu akan menaungi kita di padang mahsyar, akan menjadi awan yang melindungi kita. Itu kalau nggak salah kurang lebih artinya seperti itu dari Ahmad. Itu Rasulullah yang mengatakan bahwa orang yang pandai akan bersedekah, maka di padang mahsyarnya akan dinaungi oleh sedekahnya dari sinar matahari yang hanya 1 jengkal. Berarti apa? Keuntungan orang yang bersedekah itu banyak. Bukan sesungguhnya orang yang memberi itu yang berjasa. Yang berjasa buat kita itu orang yang tidak mampu, orang yang membutuhkan pertolongan, itu berjasa buat kita di akhirat kalau kita itu mau membantu mereka. Sehingga dengan hal tersebut dikatakan fasanu yasiru lil yusra. Kemudian wasaddaqa bil husna, dan mengakui adanya kebaikan. Kita itu bisa memberi karena kita itu percaya bahwa adanya surga, Allah itu akan menggantinya dan sebagainya. Kemudian dalam ayat yang ke-8 dikatakan wa amma man badila wastaqna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Di sini dikatakan yang artinya kurang lebih, dan adapun barang siapa yang bakhil dan merasa segalanya cukup dan mendustakan adanya kebaikan, maka akan kami mudahkan dia ke jalan yang sukar. Berarti apa? Dan adapun barang siapa yang bakhil dan merasakan cukup dan mendustakan adanya suatu kebaikan, di sini ada 3 hal yang akan membawa celaka kita. Dalam ayat 8 dan 9 itu sesungguhnya ada yang akan membuat kita itu celaka. Yang pertama adalah bakhil, yaitu tidak mau mengeluarkan harta benda kita untuk menolong orang yang patut ditolong, tidak mau mempergunakan harta untuk berbuat amal jariah, sebab hidupnya telah dibukau oleh harta itu sendiri. Orang mengumpulkan harta ialah untuk dikuasainya. Berarti apa? Yang akan membawa kita itu celaka itu adalah sifat bakhil kita. Tidak mau mengeluarkan harta benda kita untuk orang yang mungkin butuh pertolongan kita. Bahkan kita itu untuk berbuat amal atau untuk melaksanakan amal jariah saja kita itu nggak mau, apalagi untuk orang lain. Orang bakhil itu kadang untuk dirinya sendiri saja bakhil. Karena orang bakhil itu hidup di dunianya bagaikan orang fakir, di akhiratnya atau hisabnya orang kaya. Itu adalah orang bakhil. Di hidupnya di dunianya itu hidupnya kayak orang miskin.
perhitungan. Duit akeh, kemudian kok awak ora penak, terusan kok kasure wis rada kempes, mau beli kasur ada yang kualitas 1, ada yang kualitas 2, ada yang kualitas 3. Yang kualitas 1 mungkin untuk tidur enak, tapi dia itu bakhil, wis padha bae paling-paling kasur. Terusan dia belinya kasur yang paling murah. Berarti untuk dirinya sendiri saja dia pelit. Ada orang melihatannya kaya, orang itu melihatannya kaya, tetapi hidupnya itu seperti orang miskin. Duit-duit yopong pengen sate kambing, heman-heman sate kambing sak sendok 10.000 kok 7.000. Tukune sate ayam bae sing regane 1.000. Padahal mungkin dia itu bisa beli. Itu bakhil itu orang. Apalagi untuk orang lain, untuk dirinya sendiri itu kadang kita itu pelit. Makanya orang bakhil itu di dunianya itu hidupnya seperti orang fakir. Tetapi besoknya hisabnya yaitu orang kaya. Karena semua yang kita dapatkan oleh Allah itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dari mana kamu dapatkan? Untuk apa? Karena kamu. Kita kepal-kepal harta kita kepal-kepal uang kita, sampai kita itu untuk beribadah saja tidak bisa. Ada orang kaya nggak punya anak, kemudian karena kesepian dia mengangkat anak dua, 1 laki-laki 1 perempuan. Bahkan untuk naik haji tiap tahun itu sebenarnya bisa. Waktu dulu kan daftar langsung naik haji, nggak seperti sekarang. Itu dulu itu untuk naik haji setiap tahun itu dia bisa. Tapi naik haji saja tidak. Apalagi naik haji, umroh saja tidak. Padahal uangnya miliaran. Makanya segojangan setelah dia itu meninggal, hartanya dirayap oleh 2 anaknya yang angkat, sampai istrinya yang masih hidup itu terlantar. Dia hidupnya di dunia kayak orang fakir, di akhiratnya hisabnya tetap biasa. Hartamu bagaimana, kamu dapatkan bagaimana, setelah kamu itu mati apa saja. Dia nggak memberikan wasiat. Memang kita itu nggak boleh mewasiatkan dalam hal waris, tetapi kita boleh wasiat untuk kita itu memberikan kepada orang lain. Oh, saya punya anak perempuan semua, saya mewasiatkan, nek bapak atau ibu meninggal, sadurunge mak waris cukupno hartane bapak atau ibu diwakafke atau disedekahke ke masjid. Itu kita seperti itu. Biar apa yang kita itu lakukan di dunia, kita itu akan dibawa. Jangan sampai kita itu mencari di dunia, kita itu menjaga di dunia, kemudian kita itu mengumpulkan
kumpulkan di dunia setelah kita itu mati, kita tidak membawa apa-apa. Sehingga apa? Kita itu jangan bakhil. Kemudian apa? Yang kedua, merasa cukup kita pakai menjadi arti dan kalimat istighna, yaitu apa? Orang-orang yang mengurung diri karena takut kena, kadang dia itu kurang menerima pertolongan orang karena takut kalau nanti terpaksa membalas budi dengan menolong pula. Berarti apa? Orang itu selalu sudon. Dia datang ini pasti omong opone, paling-paling panjang serta. Kalau orang bayar juga apa? Ada teman, dia merasa dirinya itu cukup kaya, kemudian ada temannya, dia jajan, dia itu langsung sudon, aku paling-paling kebutuhan bayar. Kan kadang ada orang yang seperti itu kan. Padahal apa? Mungkin dia itu yang diajak, mungkin dia akan diberikan, yang akan namanya membayari. Sehingga apa? Merasa segalanya cukup, sehingga apa? Kita itu malahan timbul rasa ketakutan, selalu sukudon dengan orang. Ada kan orang yang seperti itu, sehingga bahwa omai lapangan kancingan terus didodok angel karena pos udah nggak kayak paling-paling yang terkowi panjang serupa, karena dia itu merasa nggak perlu duduk dengan orang lain. Padahal apa? Gara-gara adanya orang yang kurang mampu, itu adalah jalan kita untuk meraih kesenangan di akhirat. Kalau kita itu mau menolongnya, ya kita kalau kita itu punya, ya berikan. Allah akan menggantinya. Kemudian yang ketiga yaitu mendustakan adanya suatu kebaikan. Dia tidak mempercayai bahwa di dunia ini ada nilai-nilai kebaikan. Kebaikan hubungan sesama manusia dan kebaikan hubungan dengan Allah, dan kebaikan yang ditemui di dunia ini diharapkan akan ditemui di akhirat. Sehingga kalau kita itu dikatakan bakal bil husna, dan dia itu akan mendustakan adanya suatu kebaikan, berarti dia itu nggak percaya dengan kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Dia nggak percaya bahwa Allah itu akan menggantinya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sehingga Allah itu mengatakan bakal bil husna, dan dia itu mendustakan adanya suatu kebaikan. Kemudian fasanu yassiru lil usra, maka akan kami mudahkan dia ke jalan yang suka. Di sini perkataan al-husna, kemudian yang kita artikan kebaikan menurut tafsir Al-Masani mengakui bahwa betapa pentingnya akan suatu kebaikan, karena melakukan dalam kenyataan apa yang telah dirasakan dalam hati. Artinya bahwa semua orang yang merasakan dalam hati bahwa berbuat baik memang baik, tetapi tidaklah semua orang yang sanggup mengerjakannya. Kadang kita itu mengetahui kalau orang itu kita itu baik dengan orang itu akan baik dengan kita. Tetapi kadang kita itu sudah ketakutan dahulu. Karena kita itu tidak percaya dengan adanya Allah Ta'ala, tidak percaya dengan nikmatnya Allah yang akan Allah berikan kepada kita, sehingga hati kita itu gelisah. Karena orang yang bakhil dengan orang yang suka bersedekah bagaikan orang yang memakai baju perang gamis. Kalau orang itu yang
dia itu akan mudah, kemudian baju itu akan melonggar, sehingga hatinya itu akan tenang. Akan tetapi orang yang baik dia itu akan selalu berpikir untuk memberikan sesuatu, sehingga akan mencekik dirinya, sehingga hatinya itu akan tertutup. Ini saja yang bisa saya bacakan karena waktu Isya sudah berkumandang. Saya mohon maaf bila mana ada perkataan yang kurang pantas atau kurang bisa dipahami, karena masih kedangkalan ilmu saya. Marilah kita untuk belajar kita pada sore hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.